Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ibnu Ishaq berkata, Ayub merupakan salah seorang dari bangsa Romawi. Beliau adalah Ayub bin Maus bin Rozih bin Ais bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil. Ada yang berpendapat bahwa istri Ayub bernama Rahmah binti Afrathim. Ulama ahli tafsir, ahli sejarah, dan pakar lainnya berpendapat bahwa Ayub alaihissalam adalah seorang lelaki yang kaya raya dengan berbagai macam harta kekayaan yang dimilikinya, baik berupa hewan ternak maupun tanah pertanian yang terbentang luas di daerah Hauran. Ibnu Asakir menceritakan bahwa semua harta benda itu milik Ayub. Beliau mempunyai anak dan anggota keluarga yang sangat banyak. Namun, semua yang dimilikinya itu diambil darinya. Tubuhnya diuji dengan berbagai macam penyakit hingga tidak ada satu anggota tubuhnya yang sehat, kecuali hati dan lidahnya. Dengan hati dan lidahnya itu, Ayub selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi seperti itu beliau hadapi dengan sabar, tabah, dan selalu berzikir kepada Allah pada siang dan malam, pagi dan petang. Penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam berlangsung dalam waktu yang cukup lama, hingga beliau dikucilkan oleh masyarakat dan diusir dari kampung halamannya. Beliau diusir keluar kampung dan ditempatkan di tempat pembuangan sampah. Tidak ada seorang pun yang merasa kasihan kepada Ayub, kecuali hanya istrinya yang selalu memberikan perhatian besar kepada suaminya itu. Istrinya selalu memuliakannya dan tidak melupakan kebaikan dan kasih sayang Ayub kepadanya pada masa lalu. Istrinya selalu mengurus segala kebutuhan Ayub, termasuk membantunya saat membuang hajat. Suatu hari, kondisinya semakin melemah dan hartanya kian menipis. Keadaan tersebut memaksa istrinya untuk bekerja pada orang lain agar ia dapat memberi makan suaminya dan mengobati penyakit yang dideritanya. Semua ujian dan cobaan itu justru membuat Ayub alaihissalam semakin bertambah sabar dan tabah. Zikir dan rasa syukurnya semakin meningkat, hingga sosok beliau menjadi contoh teladan bagi kesabaran dan contoh utama bagi orang yang mendapat berbagai macam musibah. Mujahid berkata, Ayub alaihissalam adalah orang yang pertama kali menderita penyakit gatal-gatal. Para ahli tafsir dan pakar sejarah telah berbeda pendapat tentang berapa lamanya waktu bagi Ayub dalam menjalani ujian penyakit seperti itu. Hamid berkata, Ayub menjalani masa ujian penyakitnya selama 18 tahun. As-Sadi berkata, daging yang melekat pada tubuh Ayub mulai berjatuhan hingga tidak ada yang tersisa di tubuhnya, kecuali tulang belulang dan otot-ototnya saja. Sementara itu, istrinya tiada henti-hentinya menemui beliau dengan membawa abu gosok untuk dijadikan sebagai alas untuk berbaring. Setelah kondisi yang sangat memprihatinkan itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama, istrinya berkata, Duhai Ayub, seandainya engkau berdoa memohon kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan menyembuhkanmu. Ayub menjawab, Aku telah menjalani hidup dalam keadaan sehat walafiat selama 70 tahun. Oleh sebab itu, tidak sewajarnyakah jika aku bersabar kepada Allah dalam menjalani ujian yang lebih pendek dari 70 tahun? Betapa terkejutnya istri Ayub saat mendengar ucapan suaminya itu. Selanjutnya,
Ia bekerja pada orang lain untuk mendapatkan upah yang digunakan untuk memberi makan suaminya Ayub alaihissalam. Namun, tidak ada seorang pun yang mau menerima istri Ayub sebagai pekerja, karena mereka mengetahui ia adalah istrinya Ayub. Mereka sangat khawatir tertimpa musibah sebagaimana yang dialaminya atau takut tertular penyakit suaminya. Ketika tidak mendapatkan seorang pun yang mau menerimanya bekerja, ia menjual salah satu dari 2 kepang rambutnya pada putri seorang pejabat dan ditukar dengan makanan yang layak dan sangat banyak. Ia membawa makanan itu kepada suaminya Ayub. Ayub pun bertanya, "Dari mana engkau dapatkan makanan ini?" Ayub menolak makanan itu. Istrinya menjawab, "Aku bekerja pada beberapa orang." Keesokan harinya, istrinya Ayub tidak mendapatkan seorang pun yang mau menerimanya untuk bekerja. Akhirnya, ia menjual kepang rambutnya yang satunya lagi dan menukarnya dengan makanan. Setelah ia membawa makanan itu kepada Ayub, suaminya itu menolak dan bersumpah tidak akan memakannya sampai istrinya memberitahukan dengan sebenarnya dari mana makanan itu didapatkan. Dalam kondisi yang demikian, istrinya membuka kerudungnya. Ketika Ayub melihat kepala istrinya tidak berambut, Ayub alaihissalam berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Ibnu Abi Hatim berkata, "Ayahku telah menceritakan kepadaku, Abu Salamah telah menceritakan kepadaku, Jarir bin Hazim telah menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Ubaid bin Umair." Ia berkata, Ayub mempunyai 2 saudara laki-laki. Pada suatu hari, kedua saudaranya itu datang menjenguknya. Tetapi keduanya tidak sanggup mendekatinya karena sengatan bau anyir dari tubuh Ayub. Sambil berdiri dari kejauhan, salah seorang dari keduanya berkata, "Andai kata Allah mendapatkan kebaikan pada diri Ayub, niscaya Dia tidak akan mengujinya dengan ujian seperti itu." Mendengar ucapan saudaranya itu, Ayub sangat sedih. Belum pernah beliau merasakan kesedihan seperti itu. Ayub berdoa, "Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa aku tidak pernah merasa kenyang semalam pun dan aku mengetahui tempat orang yang lapar, benarkanlah ucapanku." Setelah itu, terdengarlah suara yang membenarkannya dari langit dan didengar pula oleh kedua saudara Ayub. Ayub kembali berdoa, "Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa aku tidak pernah mempunyai 2 baju karena aku mengetahui orang yang tidak berbaju, benarkanlah ucapanku." Selanjutnya, terdengarlah suara yang membenarkannya dari langit dan didengar pula oleh kedua saudara Ayub. Setelah itu, Ayub kembali berdoa, "Ya Allah, dengan keperkasaanmu." Lalu Ayub bersujud dan kembali berdoa, "Ya Allah, aku tidak akan mengangkat kepalaku selamanya sampai Engkau menyembuhkan diriku." Ayub pun tidak mengangkat kepalanya sampai Allah menyembuhkan penyakitnya. Ibnu Jarir berkata, Ayub biasa keluar untuk buang air besar ditemani oleh istrinya. Jika ia telah selesai menunaikan hajatnya, istrinya itulah yang menuntunnya sampai pulang. Suatu hari, istrinya terlambat datang dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Ayub ketika beliau sedang berada di tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hentakkanlah kakimu,
Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Quran Surat Shad ayat 42. Setelah Ayub melaksanakan perintah tersebut, tidak lama kemudian istrinya datang. Ayub pun menghampiri istrinya yang sedang sibuk mencari-cari suaminya. Saat itu, cobaan yang menimpa Ayub telah hilang dan ia kembali ke sedia kala, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Ketika istrinya melihat Ayub, ia berkata, "Semoga Allah memberkahimu. Apakah engkau melihat seorang nabi yang mendapatkan cobaan? Demi Allah, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sungguh, engkau mirip sekali dengan suamiku ketika dahulu ia masih sehat dan aku tidak pernah melihat seorang pun yang menyerupainya sepertimu." Ayub berkata, "Aku inilah suamimu." Ibnu Jarir juga berkata, Ayub mempunyai 2 lumbung. Lumbung pertama untuk menyimpan gandum dan lumbung kedua untuk menyimpan jelai. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan 2 awan. Ketika salah satu awan itu berada di lumbung gandum, awan tersebut menurunkan hujan emas sampai lumbung tersebut terisi penuh. Sementara itu, awan yang lainnya menghujani lumbung jelai dengan hujan perak sampai penuh. Ada yang berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali semua anggota keluarga Ayub yang telah wafat. Ada pula yang berpendapat bahwa Allah mengganti semua anggota keluarga Ayub ketika di dunia dan menyatukan kembali bersamanya di akhirat nanti. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Allah mengembalikan fisik Ayub menjadi muda kembali, bahkan lebih muda dan lebih tampan. Begitu pula istrinya, sehingga ia dapat melahirkan 26 anak laki-laki dari suaminya, yaitu Ayub alaihissalam. Setelah itu, Nabi Ayub alaihissalam masih hidup selama 70 tahun lagi di negeri Romawi dengan memeluk agama Ibrahim yang hanif atau lurus, yaitu agama Islam. Setelah wafatnya Nabi Ayub, mereka mengubah agama Ibrahim yang telah dianut oleh Nabi Allah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati ia, Ayub, seorang yang benar. Ialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya ia sangat taat kepada Tuhannya." Quran Surat Shad ayat 44. Hal tersebut merupakan ruqsyah, keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba dan Rasul-Nya, yaitu Ayub alaihissalam atas sumpahnya untuk memukul istrinya 100 kali. Ada yang berpendapat bahwa sumpah itu diucapkan Ayub akibat tindakan istrinya yang telah menjual kepang rambutnya. Ada pula yang berpendapat bahwa setan dalam wujud seorang tabib mendatangi istrinya, lalu meresepkan obat untuk Ayub. Namun, Ayub mengetahui bahwa ia adalah setan sehingga Ayub bersumpah akan memukul istrinya 100 kali pukulan. Setelah Allah menyembuhkan Ayub dari penyakit yang dideritanya, Allah memerintahkan Ayub agar mengambil seikat rumput untuk digunakan memukul istrinya dengan sekali pukulan saja. Hal itu sudah dianggap setara dengan 100 kali pukulan. Selanjutnya, ia diperintahkan untuk berbuat baik dan tidak melanggar sumpah. Demikianlah, hal itu merupakan bentuk keringanan dari Allah yang dijadikan sebagai solusi atau jalan keluar
bagi orang yang bertakwa dan taat kepadanya. Terlebih lagi, hal itu berkaitan dengan sosok istri Ayub yang dikenal sangat tabah dan sabar dalam menjaga dan melayani suaminya selama sakit. Ibnu Jarir dan ahli sejarah lainnya mengatakan bahwa Ayub alaihissalam wafat saat berusia 93 tahun. Akan tetapi, ada juga ulama yang berpendapat bahwa Ayub hidup lebih dari itu. Al-Laits telah meriwayatkan dari Mujahid bahwa pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berhujah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam kepada orang-orang kaya, dengan Nabi Yusuf alaihissalam kepada para hamba sahaya, dan dengan Nabi Ayub alaihissalam kepada orang-orang yang tertimpa musibah. Hal yang serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Nabi Ayub alaihissalam berwasiat kepada putranya Haumil. Adapun yang bertugas melanjutkan tugas Nabi Ayub atau menyebarkan agama sepeninggalnya adalah putra beliau yang bernama Bishr bin Ayub. Ialah yang diyakini sebagian besar orang bernama Zulkifli. Demikian kisah Nabi Ayub alaihissalam. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.